Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk materi MPP ya. Jadi teman-teman harap untuk menyimak ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas sesuatu yang seakan-akan simpel tapi itu sangat penting. Yang pertama adalah tentang etika dalam penelitian. Jadi etikanya seorang peneliti dalam meneliti itu bagaimana ya. Kemudian yang kedua saya akan membahas tentang dilematika ya. Dilema seorang peneliti di lapangan itu apa toh? Gitu ya. Kayak kemarin yang sedikit sudah kita singgung bahwasanya penelitian kualitatif dan kuantitatif itu punya problemnya masing-masing. Oke. Baik, sekarang kita masuk pada etika dalam bidang penelitian. Dalam bidang penelitian, seorang peneliti itu diikat oleh sebuah etika, ya, secara moral, ya, baik secara moral itu punya rambu-rambunya, etikanya. Jadi apa? Etika seorang peneliti yang pertama itu apa? Jadi seorang peneliti itu tidak boleh melakukan penipuan dalam penelitiannya. Jadi seorang peneliti tidak boleh melakukan sebuah penipuan di dalam penelitian. Jadi dia membuat sebuah kebohongan, ya. Itu tidak boleh. Itu etika nomor 1 bagi seorang peneliti. Jadi seandainya Anda meneliti di lapangan, ya, kemudian ketika Anda bertemu dengan sumber informasi, ya, informan di lapangan itu, kemudian kamu tanya, umpamanya kamu interview, ya, dia menyampaikan informasi bla 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 bla, kesimpulannya A gitu ya. Kemudian ternyata dalam penelitian kamu itu kamu buat bahwasanya kesimpulannya itu tidak A, tapi kesimpulannya itu menjadi C atau D atau F. Yang jelas di dalamnya itu ada manipulasi data, ya, sehingga apa yang kamu ambil di lapangan itu ketika kamu deskripsikan, ya, dalam dalam penelitianmu itu hasilnya tidak sama, tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nah, ini akan menjadi masalah karena Anda telah melakukan kebohongan dalam sebuah penelitian. Nah, ini paling pokok, ya. Adapun kebohongan ini terjadi karena apa? Nah, ini banyak faktor, ya, banyak faktor. Bisa, ya, karena kelalaian seorang peneliti, ya. Bisa juga karena seorang peneliti memiliki kecondongan tertentu, ya, terhadap umpamanya sponsor, orang yang mendanai atau organisasi atau lembaga yang mendanai penelitiannya tadi, sehingga ketika hasil penelitiannya itu seharusnya A, dia katakan B sesuai dengan kepentingan sponsor yang membiayainya. Nah, ada juga, ya, kebohongan dalam penelitian ini dikarenakan apa? Kesengajaan seorang peneliti ini fatal, dan ini tidak boleh terjadi dalam sebuah penelitian, ya. Oke, dan masih banyak lagi faktor yang menyebabkan apa tadi? Kebohongan atau penipuan dalam sebuah penelitian. Kemudian, ya, etika bagi seorang peneliti, etikanya yang kedua itu apa? Ya, jangan sampai, ya, tindakan yang dilakukan oleh seorang peneliti itu merugikan, ya, merugikan bagi subjek penelitian, ya, atau partisipan, ya. Jadi Anda sebagai seorang peneliti harus, ya, bisa melindungi, ya, tidak merugikan, ya. Tidak merugikan siapa? Nah, subjek penelitian. Jadi contoh seumpamanya Anda melakukan interview, ya, atau penggalian data kepada si A, ya, yang mana si A ini adalah sampel dalam penelitian teman-teman, gitu ya. Kemudian Anda membocorkan bahwasanya informasi ini berasal dari si B, umpamanya gitu ya. Yang mana ketika Anda membocorkan informasi itu bisa menjadi, ya, atau menjatuhkan nama baik orang yang Anda interview. Itu tidak boleh, ya. Maka etika bagi seorang peneliti, ya,
etika yang nomor 2 itu apa? Secara etika Anda tidak boleh ya, tidak boleh merugikan subjek penelitian ya. Anda harus bisa melindungi, menjaga ya orang atau sampel yang mana Anda mendapatkan informasi dari sampel tersebut ya, Anda lindungi privasinya. Oke. Baik. Kemudian ya, apa ya yang menyebabkan ya seorang peneliti merugikan tadi subjek penelitian tadi? Ya itu tadi banyak faktornya, banyak. Bisa kelalaian, keteledoran seorang peneliti, bisa kesengajaan ya, bisa tekanan dari elemen lain, contoh dari sponsor atau apa gitu ya. Itu berbahaya dan itu tidak boleh secara etika, secara moral bagi seorang peneliti melakukan sesuatu hal yang merugikan subjek penelitian tersebut. Oke. Baik, kemudian nomor 3 ya, etika bagi seorang peneliti. Yang ketiga itu adalah apa? Subjek penelitian ya, itu harus dirahasiakan ya, agar tidak terjadi tadi ya. Jadi dalam upaya untuk mencapai tujuan, Anda bisa menggali sebuah informasi dari lapangan, itu Anda secara etika harus bisa apa? Identitas subjek penelitian itu dirahasiakan. Dalam artian dirahasiakan itu apa? Sebagai upaya untuk melindungi personal tersebut. Seandainya subjek penelitian yang Anda yang Anda pakai itu adalah personal atau pribadi. Itu ya. Kemudian etika yang keempat ya. Etika yang termasuk paling penting bagi seorang peneliti ketika melakukan penelitian di lapangan ya, ini tolong dicatat baik-baik teman-teman. Seorang peneliti itu ya, itu diatur dalam aturannya ya, bahwa seorang peneliti itu harus bebas dari sebuah kepentingan subjektif ya, sponsor penelitian. Jadi gini, seorang peneliti ketika melakukan penelitian di lapangan ya, Anda harus betul-betul menjaga kejujuran Anda ya. Jadi data yang Anda dapatkan, ketika data itu mengatakan A, maka harus Anda sampaikan A. Ketika B, harus Anda sampaikan B. Ketika C, Anda sampaikan C. Sehingga itu tadi ya, peneliti itu bebas dalam artian apa? Dia tidak diikat oleh kepentingan yang dibawa oleh sponsor ya, atau ya kepentingan yang dipaksakan oleh petinggi atau pejabat atau seseorang yang berada di atas kedudukan peneliti itu ya. Maka itu tadi etika bagi seorang peneliti yang sangat penting itu apa ya, seorang peneliti harus bebas dari kepentingan subjektif ya. Kalau Anda bisa melakukan itu, baru bisa dikatakan bahwasanya teman-teman melakukan penelitian secara profesional ya. Kalau tidak ya belum, tidak bisa, dan itu akan menjadi permasalahan tersendiri nanti, akan merugikan ya, akan merugikan banyak orang, merugikan Anda sendiri ya, merugikan lembaga Anda ya, apalagi yang jelas itu akan merugikan apa, subjek penelitian yang Anda teliti. Ya, ini akan menjadi permasalahan. Maka secara etika ya, yang keempat itu ya, Anda harus bebas ya dari kepentingan subjektif sponsor penelitian. Ini harus diperhatikan secara betul-betul. Jadi seorang peneliti itu tidak boleh sembrono ketika melakukan sebuah penelitian, ketika dia mengolah data, ketika dia mengkonklusi dia menyimpulkan hasil penelitiannya tadi, itu tidak boleh sembrono. Jadi dia harus betul-betul ya jujur dalam
menyampaikan hasil penelitiannya tersebut.